Belum, Bu? Belum. Oke. Oke, siap. Sudah siap. Tampil, Bu. Baik. Oke, saya persilakan untuk sesi ini oleh Ibu Neng Laki, Saguling, satu guru peduli lingkungan. Waktu dan kesempatannya saya persilakan Ibu Neng untuk perkenalkan hal yang diusung. Silakan Ibu Neng. Baik. Sudah terlihat? Ini sudah tampil belum ya? Share screen saya. Oke. Sudah tampil, Bu. Sudah tampil. Baik. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini alhamdulillah kami dari tim Saguling, satu guru peduli lingkungan, diberikan kesempatan oleh Bapak Ibu yang hebat ini di tim IGI untuk memaparkan sedikit tentang apa yang kami lakukan dan ingin kami ajukan sebagai salah satu kanal IGI. Bapak Ibu, semoga salawat dan salam selalu tercurah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada Rasulullah Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kanal yang sempat kami ketengahkan dan kami lakukan pelatihannya di Kabupaten Bandung Barat, yaitu satu guru peduli lingkungan Saguling. Saguling untuk menjadikan setiap guru menjadi sosok yang peduli terhadap lingkungan, menciptakan lingkungan yang sehat, membentuk generasi masa depan yang ramah dan peduli lingkungan. Di sini menjadikan setiap guru sosok yang peduli lingkungan tentu saja merupakan cita-cita bangsa Indonesia, memiliki guru-guru yang sangat peduli terhadap lingkungannya, tidak hanya sekedar menjadi pengajar, tapi lebih ke mendidik. Dan pendidik yang paling baik adalah yang memberikan suri teladan. Apabila beliau, seorang guru ini, merupakan sosok yang peduli lingkungan, tentu saja peserta didiknya pun akan menjadi sosok-sosok yang peduli terhadap lingkungan. Kami bangun ini dari seorang guru, sehingga nanti akan tertular kepada para peserta didik yang dididik oleh guru tersebut. Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Sehingga apabila guru tersebut sudah peduli, insya Allah peserta didiknya pun dan generasi-generasi yang dididik oleh guru tersebut akan menggugu dan meniru apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang sehat. Tentu saja setelah sosok peduli lingkungan ini hadir, sosok peduli lingkungan ini ada, maka akan terciptalah lingkungan yang sehat dimanapun guru tersebut itu berada, baik itu di sekolah maupun di lingkungan tempat beliau hidup. Yang ketiga, ini membentuk generasi masa depan yang ramah, peduli, dan peduli lingkungan. Setelah gurunya yang peduli terhadap lingkungan, tentu saja generasi-generasi masa depan yang menjadi peserta didiknya, kami harapkan dapat menjadi sosok, menjadi orang-orang yang ramah dan peduli terhadap lingkungan. Deskripsi kanal ini, kanal Saguling merupakan kanal IGI yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Setelah saya konsultasikan dengan Pak Imros, ternyata belum ada kanal yang bergerak di bidang peduli lingkungan. Karena mungkin sayanya kudet atau seperti apa, tapi
dari info tersebut memang saya pun belum menemukan kanal ini. Baru di sini kanal ini baru sekarang ini kanal ini hadir. Kanal ini bergerak di bidang lingkungan hidup, di mana para guru di seluruh Indonesia diharapkan bisa peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Karena Saguling ini dilatar belakangi dari keadaan lingkungan kami sebenarnya. Lingkungan kami yang tidak seimbang, yang sangat mengkhawatirkan, bahkan sampai membahayakan manusia yang ada di sekitarnya. Di KBB, yaitu Kabupaten Bandung Barat, pernah terjadi ledakan satu TPU di daerah Kabupaten Bandung Barat ini, yaitu di daerah Lewi Gajah. Satu TPU atau tempat pembuangan umum sampah dari seluruh Kabupaten Bandung Barat itu meledak, sehingga mengorbankan 80 orang meninggal dan 338 orang luka-luka. Daerah sekitarnya padahal itu jauh dari jangkauan masyarakat, tapi ternyata ledakannya bisa mencapai daerah sekitar, desa sekitar. Dari sinilah kami tergerak hati untuk menjadikan sosok guru ini menjadi guru yang peduli terhadap lingkungan. Mungkin tidak akan terjadi hal yang membahayakan tersebut apabila dari dulu kami ingat, dari dulu kami sadar bahwa lingkungan ini akan memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang kami berikan. Ketika kita tidak ramah, maka lingkungan pun akan tidak ramah. Tapi ketika lingkungan dijadikan sebagai sahabat kita, tentu saja lingkungan akan sangat bersahabat. Kita akan nyaman di dalamnya dan tentu saja lingkungan ini merupakan tempat kita hidup yang harus kita jaga, karena timbal baliknya pun akan sama. Apa yang kita berikan, itu pula yang dia berikan kepada kita semua. Yang berikutnya, ini susunan kepengurusan Saguling. Founder saya sendiri dan ada 2 teman saya yang kebetulan saat ini tidak bisa hadir karena mereka berdua ini sekarang sedang mengelola Adiwiyata. Ibu Nurul sekarang sedang ditunggu oleh Kemendikbud tentang laporan Adiwiyata di sekolahnya. Kemudian Pak Depi sekarang sedang roadshow di daerah Rongga, sehingga hanya saya yang menyempatkan diri untuk tidak pergi roadshow dengan Pak Depi karena ingin menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan saja nanti masukan dari Bapak Ibu bisa kami manfaatkan, bisa kami terima dan bisa kami gunakan untuk mengembangkan Saguling ini supaya menjadi satu kanal yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian penanggung jawabnya ini Pak Cece Sutia, beliau Ketua IGI di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian sekretaris ini ada Ibu Nining, beliau dari MGMP MIPA SMP. Kemudian ini bendaharanya Ibu Intan. Di kami pun ada koordinator SD dan MI. Kebetulan di Kabupaten Bandung Barat ini sangat solid antara Dinas Pendidikan dengan Kemenag, sehingga apa yang kami lakukan itu tidak hanya di kalangan Dinas Pendidikan tapi dengan madrasah juga. Makanya di sini ada koordinator SD dan MI. Ini diberikan tanggung jawabnya kepada Ketua KKG SD dan MI. Tentu saja ada 2 orang, KKG SD 1 orang dan Ketua KKG MI 1 orang. Alhamdulillah sudah ada kegiatan yang dilakukan di KKG MI terkait Saguling ini. Terakhir ini pelatihan penyampaian sosialisasi bagaimana Saguling ini bisa diterapkan di berbagai sekolah MI dengan anggaran sedikit dan harapan keberhasilannya sangat tinggi seperti itu. Karena sebenarnya KKG SD dan MI ini memiliki lebih banyak personal daripada yang lainnya. Di SD dan MI
Ini di kami di Kabupaten Bandung Barat ini sangat banyak sekali sekolah SD dan MI baik yang negeri maupun yang swasta. Kemudian di kami juga ada koordinator SMP dan MTS. Ketua MGMP sebagai koordinatornya itu Ketua MGMP MIPA KBB, baik itu dari SMP maupun dari MTS. Kebetulan ini Ketua MGMP MIPA-nya sangat solid dengan kami, sehingga beliau ini yang menjajaki semua sekolah-sekolah di KBB ini. Roadshow pun ini beliaulah yang menggagas supaya Saguling ini bisa di roadshow-kan, dan tentu saja kami menyambut baik keinginan beliau, sehingga saat ini ya Pak Depi sedang ikut roadshow tersebut. Asalnya dari Pak Depi ini bisa kami ingin Pak Depi bisa siaran di sana di tempat roadshow, tapi ternyata sinyal di sana sangat-sangat minim sehingga HP pun dan WA pun itu sulit sekali untuk dihubungi. Kemudian ada koordinator SMA MA. Ini diambil dari Ketua MGMP Biologi. Kenapa dari MGMP Biologi? Karena dianggap biologi ini mata pelajaran yang paling dekat dengan lingkungan. Walaupun di kami itu ada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup atau PLH. PLH ini di Jawa Barat dijadikan salah satu mulok utama, sehingga apabila sebuah sekolah itu tidak melakukan PLH ini, sebuah sekolah ini bisa dianggap tidak mengikuti ketentuan Pergub, tidak mengikuti ketentuan gubernur. Kebetulan Ketua MGMP Biologi di MA itu saya, dan Ketua MGMP SMA itu Ibu Lilis, tapi sekarang ini beliau diangkat sebagai pengawas, sehingga mungkin nanti akan ada sedikit perubahan kepengurusan di Saguling ini. Itu kemudian ini dia laporan yang dihasilkan dalam penelitian ini yang telah terkumpul itu berupa laporan kegiatan. Laporan kegiatan yang dilakukan oleh para guru yang melakukan Saguling, yang melakukan peduli lingkungan di sekolahnya. Dari laporan kegiatan ini kami mendapatkan bukti fisik berupa tata kelola lingkungan, sehingga tata kelola lingkungan di sekolah ini bisa kami tiru, karena memang ini awalnya dari program KBB, program di kabupaten, sehingga kami bisa melihat langsung tata kelola lingkungan di sekolah tersebut. Tapi mungkin kalau nanti ini dijadikan kanal se-Indonesia, laporan yang atau bukti fisik yang bisa kami lihat mungkin hanya sekedar foto atau video yang ditampilkan oleh para guru yang mengikuti kegiatan Saguling ini. Kemudian ada juga hasil dari pelatihan ini berupa karya tulis ilmiah yang kemarin itu sudah beberapa orang diikut sertakan dalam beberapa lomba dan alhamdulillah menembus provinsi. Kemudian produk yang dihasilkan ini boleh apa saja sebenarnya, tapi yang jelas harus ada produk yang bermanfaat. Beberapa waktu lalu itu kami di SMA Batu Jajar membuat mikroskop dari barang bekas, dengan bantuan Android dari masing-masing anak. Itu kami membuat mikroskop, sehingga ketika pembelajaran biologi kami bisa menggunakan mikroskop buatan ini dan tidak usah membeli mikroskop yang harganya jutaan rupiah. Sehingga ini pun membantu para sekolah yang tidak memiliki mikroskop, mereka itu bisa menggunakan mikroskop yang sangat sederhana, yang harganya cuma Rp5.000, karena kami hanya
membuat dari barang bekas itu, dari botol Yakult, dari botol apa saja yang kira-kira bisa dibuat untuk penyangga, kemudian dari tempat compact disc, kemudian nanti diberikan lensa. Nah, lensa inilah yang harus dibeli. Sebenarnya yang lain-lainnya itu dari barang bekas. Kalau tidak ada compact disc, boleh apa saja yang bisa dilihat secara transparan seperti itu. Kemudian Maaf, produk jasa itu kenapa? disiapkan waktu untuk tanya jawab juga. Baik, ya. Bukti fisik tata kelola lingkungan itu dia. Ini kegiatan yang telah kami lakukan. Kemudian ini rencana ke depannya melakukan roadshow. Ini sedang membuka kegiatan pelatihan online. Ini berharap bisa se-Indonesia kerjasama dengan berbagai instansi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ini sudah beberapa instansi kami usahakan untuk bisa join, bisa kerjasama. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sangat mengharapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semua yang sudah sangat-sangat hebat di bidangnya. Silahkan. Terima kasih Ibu Neng Lani yang mengusung kanal Saguling mengisi sesi pertama maraton Vicon kanal kita hari ini. Buat list yang telah hadir, jika ada yang ingin ditanyakan terkait Saguling itu apa atau bagaimana, silakan ajukan pertanyaannya melalui chat atau langsung raise hand biar saya buka mic. Silakan Bapak, waktunya kurang lebih 8 menit untuk tanya jawab. Saya bacakan pertanyaan Ibu Chandrawati 02 pada Bu Neng Lani. Kalau mau ikut pelatihannya kapan Bu? Karena kalau bukan kita yang peduli terhadap lingkungan, ya siapa lagi? Saya mau ikut dulu. Jadi mungkin Ibu Neng Lani ini promosi sekalian kalau ada grupnya atau apa, atau kontaknya bisa dihubungi. Ini sudah ada yang minat. Alhamdulillah. Rencana untuk yang online itu kami akan coba buka pendaftaran itu tanggal 2 Desember. Kemudian pelatihannya akan kami lakukan itu ketika kita semua ada dalam liburan. Mungkin bisa menyusun rencana dulu. Nanti setelah masuk ke semester 2 baru itu bisa dilakukan di sekolah masing-masing. Ini pendaftarannya bisa dari tanggal 2 Desember. Pelaksanaannya, penyusunan rencana itu dimulai dari tanggal 22 Desember. Kemudian nanti pemaparannya masuk ke tanggal 2 Januari. Dan setelah itu nanti kami berikan kepada Bapak Ibu kesempatan untuk membuktikan, menayangkan bukti fisik dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Seperti itu Pak Imros. Lagi pertanyaan dari Ibu Ika. Baik.
Dan ini untuk tingkat sekolah dasar bagaimana? Oh, oke. Baik. Pelatihan saguling untuk tingkat sekolah dasar seperti apa? Yang telah kami lakukan ini gurunya melakukan program tata kelola sekolah. Anak-anak di sekolah tersebut tidak boleh membawa plastik, tidak boleh jajan dengan menggunakan wadah plastik dan sebagainya. Dari rumah itu anak-anak harus membawa ini yang sudah dilakukan ya, anak-anak harus membawa misting masing-masing sehingga tidak nyampah di sekolahnya tersebut, seperti itu. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan 2 semester, berarti dari semester sebelumnya dan semester yang kemarin ini. Tapi untuk hasilnya seperti apa, kami hanya melihat kelola itu. Baru melihat bahwa sekolah tersebut jadi bersih, yang asalnya suka ada sampah yang berserakan karena anak SD itu kan tidak bisa nyapu sendiri di kelasnya dan sebagainya. Itu sekarang sudah ditanamkan bahwa tidak boleh nyampah, bukan membuang sampah pada tempatnya, tapi kalau di sekolah tersebut itu tidak boleh nyampah, seperti itu. Itu mungkin yang di SD yang sudah dilakukan. Oke, ada lagi chat yang masuk, cocok untuk semua tingkatan karena saguling ini. Betul, ini untuk semua tingkatan. Di sana kan ada koordinator SD, MTS SMP dan SMA MA. Itu dari yang dasar hingga yang tingkat atas itu ada. Kami sedang merilis juga ini untuk yang IGRA. Kebetulan di Kabupaten Bandung Barat itu ada IGRA-nya, ada Ikatan Guru RA Raudatul Anfal dan TK-nya. Kami sedang menjajaki ke arah sana, walaupun ini masih dalam tahap rencana karena belum sempat dengan sibuknya yang roadshow yang ini pun. Ini sangat memakan waktu kami, seperti itu. Saya kira itu Ibu Ika bertanya kembali, jika dari diterapkan sagu itulah kegiatan serupa katanya. Oh, alhamdulillah kalau begitu berarti ya Ibu tinggal membuatkan laporannya di kegiatan saguling nanti karena sudah dilakukan kegiatan di tata kelola di sekolah. Kalau begitu Ibu tinggal ikutan. Tindak lanjut setelah diterapkan saguling ini banyak sekali. Kalau di KBB ini jadi bersemangat sekolah-sekolah ikut di Adiwiyata dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya kan bonusnya ya, yang Adiwiyata, sekolah sehat, madrasah sehat itu sebenarnya bonus untuk kita guru sebagai pengelola sekolah. Nah, tindak lanjutnya sebenarnya yang kami harapkan adalah membentuk karakter siswa, membentuk karakter peserta didik sebagai generasi penerus bangsa nanti menjadi seorang yang peduli lingkungan dan tidak pernah merusak lingkungan. Sebagai seorang muslim itu dalam Quran disebutkan bahwa telah terjadi kerusakan di muka bumi ini, dan sebagai orang yang beriman maka hendaklah menghentikan kerusakan di muka bumi ini. Dan ini merupakan salah satu, mungkin kalau bagi saya, bagi kami orang muslim, ini salah satu ladang ibadah. Tindak lanjutnya adalah apa? Tindak lanjutnya ini penanaman karakter, dan karakter ini ingin terus dan sampai akhir dunia ini orang-orang Indonesia ini, generasi penerus bangsa ini menjadi karakter-karakter yang sayang terhadap lingkungannya, cinta terhadap lingkungannya. Seperti itu Bu Ika.
Oke, Pak Imros, ini kalau ini siapa ya? Oh, adakah kegiatan Ya, Pikon ya untuk hari ini menyambut HGN? seharian kita bersama menyambut kira itu. Iya, kita mau siap-siap beralih ke Sudah kanal waktunya sudah habis ya Pak Imros? Akhir Yudianto, kanal Sagu Samot. Terima kasih. Kata walau umapik ilak mawitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.